Pemerintah menepis adanya impor tenaga asing, khususnya dari Tiongkok yang mencapai jutaan pekerja. Menurut pemerintah, angka ini bukanlah jumlah pekerja, melainkan jumlah wisatawan dari Tiongkok yang diharapkan akan datang berkunjung ke Indonesia. Isu terkait serbuan tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia. Presiden membantah pekerja asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia jumlahnya mencapai puluhan juta orang. Jokowi menegaskan tenaga kerja asal negeri tirai bambu di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang. Menurut Jokowi, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di negara lain. Di Malaysia misalnya, tenaga kerja Indonesia mencapai 2 juta orang, adapun di Hong Kong mencapai 153.000 orang. Iya, kalau nggak punya data itu jangan menyampaikan dong. Namanya itu kan membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat. Jumlahnya hanya 21.000, dibilang 10 juta, ada yang bilang 20 juta. Angkanya dari mana? Ditanya itu, angkanya dari mana seperti itu. Dan logikanya nggak mungkin, karena kita harus ngomong apa adanya. Gaji di sana sudah 2 sampai 3 kali lipat gaji di sini, nggak mungkin dong mereka ke sini. Logikanya itu untuk turis, Kalau ada yang ilegal ya kita tindak. Tugasnya imigrasi, tugasnya Kemenaker untuk menindak. Tapi logikanya nggak mungkin, karena sekali lagi gajinya yang di sana itu 2 kali, 3 kali lebih gede dari kita. Paling-paling memang kalau ada investasi tertentu yang memiliki keahlian khusus, mungkin katakanlah dari 100, ada yang diambil 1 atau 2, ya saya kira wajar. Ya. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengatakan, jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negeri sangat kecil jika dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Menurut Thomas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari masuknya tenaga kerja asing. Biasanya pekerja asing yang masuk beriringan dengan suatu investasi, itu sudah pasti sementara, ya, karena mereka pun juga mau pulang. Bahkan misalnya Tiongkok, ya, Tiongkok itu perekonomiannya sudah jauh lebih maju daripada kita, maaf ya, tapi itu kenyataan yang kita harus akui. Kita masih $4.000 per kapita. Mereka sudah $8.000 per kapita. Ya, jadi mereka tidak punya keinginan sama sekali untuk di sini. Mereka justru biasanya kangen mau pulang secepatnya. Jadi begitu proyek sudah selesai, mereka biasanya pulang. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan hingga November 2016 hanya ada 74.183 pekerja asing di Indonesia. Dari angka itu, Tiongkok memang mendominasi, tetapi hanya 21.271 orang. Adapun total pekerja asing hanya mencapai 0,027% dari total jumlah penduduk Indonesia. Bila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Indonesia yang sebesar 128 juta orang, persentase pekerja asing hanya sekitar 0,05%. Tim Liputan, Berita 1. Pemerintah menepis adanya impor tenaga asing, khususnya dari Tiongkok yang mencapai jutaan pekerja. Lantas, apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam negeri? Dan berapa besar korelasi penyerapan tenaga kerja dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi? Langsung saja kita membahasnya bersama dengan Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Haryanto. Pak Hari, selamat malam. Selamat malam, Kevin. Pak Hari, sebelum kita membahas mengenai persiapan tenaga kerja kita menghadapi tenaga kerja asing, mungkin Pak Hari mau memperkuat argumen bahwa sebetulnya tidak mungkin tenaga kerja asing asal Tiongkok itu mencapai 10 juta, Pak. Ya, mungkin untuk memberikan analog yang mudah itu begini. Industri kita yang orientasi ekspor, yang padat karya seperti contohnya garment, tekstil, alas kaki, elektronik, itu saja mungkin nilainya $20 miliar, karyawannya saja cuman terserap sekitar 4 juta orang. Jadi 10 juta itu menurut saya sangat besar sekali. Jadi kalau ada tenaga kerja masuk 10 juta, itu pasti gampang sekali terdeteksi. Karena dengan sekian banyak pabrik-pabrik yang tersebar di rata-rata di Pulau Jawa ya, itu demikian satu pabrik itu pasti 10.000 orang atau berapa ribu orang.
Dan kalau 10 juta itu semua di project-project yang turnkey project juga. Kalau turnkey project itu misalnya satu project misalkan 200 orang saja, projectnya mau berapa banyak ya. Jadi saya kira memang angkanya itu saya kira terlalu bombastis. Dan dilebih-lebihkan begitu ya. Kalau bahwa pasti ada pelanggaran, menurut saya namanya pasti ada, karena pengawasan ketenagakerjaan kita ini kan memang pengawasnya sangat sedikit, hanya 2.000 orang saja untuk mengawasi sekian ratus ribu perusahaan, sekian juta UMKM yang jadi memang ini tantangan bagi kita gitu untuk mengawasi tenaga kerja yang ilegal. Tapi kalau angkanya mencapai 10 juta saya kira Kalau masuknya 10 juta mungkin nggak masuk akal Pak Hari, tapi kalau menghitung 10 juta sejak puluhan tahun yang lalu sampai sekarang tetap nggak masuk akal tetap juga? Tidak. Karena begini ya, kalau jumlah tenaga kerja asing itu selama ini kalau kita bekerja terutama di industri tadi ya, kalau ditayangkan di industri otomotif, manufacturing gitu, itu rata-rata pekerja kita kan sudah terampil di sini. Dan nggak mungkin itu operatornya langsung itu adalah dibawa dari China. Orang waktu Korea datang atau Jepang datang kan juga sama. Pada waktu awal mereka banyak. Setelah itu orang kita bisa, mereka mulai dikurangi berkurang. Jadi satu pabrik sekarang paling tinggal 5-10 orang. Mungkin satu pabrik untuk membuat pabrik mobil gitu mungkin nggak banyak lagi teknisinya dibanding 20 tahun yang lalu gitu kan. Nah sekarang mungkin nih proyek-proyek eranya sedang era China, ya kan? Nah, jadi ini lebih ke arah ini juga ada unsur kalau saya melihat ini karena faktor politisnya juga sangat dominan ya dibanding kenyataannya gitu. Bahwa banyak proyek turnkey project dari Cina ya di pelosok-pelosok di luar Jawa mungkin benar ya, tapi saya kira tidak sampai begitu. Pak Hari, tapi kalau kita bicara mengenai tenaga kerja asing, ini sudah bisa kita bilang sebagai ancaman belum sih? Karena kan kita sudah memasuki pasar bebas paling tidak di ASEAN begitu ya, dan kemudian mungkin tidak hanya Tiongkok tapi kemudian negara-negara lain. Ini sudah bisa kita bilang kita harus waspada nih. Oh gitu iya, saya kira sejak 10 tahun terakhir harusnya kita sudah mempersiapkan diri kan. Itu yang sebetulnya kita tidak lakukan, sehingga sekarang ini kita kan bersibuk untuk mengejar ketertinggalan tentang skills tersebut, bagaimana peningkatan keahlian tersebut. Jadi seperti sekarang industri membantu untuk pemagangan. Artinya apa? Supaya mereka-mereka yang ingin mencari kerja itu lebih siap. Pemagangan sekarang konsepnya berbeda karena akan tersertifikasi dan dia langsung akan magang di jabatan apa. Jadi nantinya siap kerja atau dia gagal. Gitu. Jadi jelas gitu. Dan tapi ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah sebenarnya karena angkatan kerja kita kan banyak. Tiap tahun 2 juta lebih, belum pengangguran yang ada, belum yang setengah menganggur. Sedangkan investasi kita untuk di bidang yang menyerap tenaga kerja itu makin sedikit karena investasinya kebanyakan padat modal. Karena mereka terbentur pada kakunya peraturan tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Oke, baik Pak Hari, kita akan pertajam lagi mengenai diskusi ini di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu, pemirsa. Hot Ekonomi akan segera kembali.